Selamat siang untuk kita semua. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi tips menulis buku ajar. Waktu selanjutnya kepada materi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami mengenai tips menulis buku ajar. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dari buku ajar. Buku ajar itu adalah buku yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran atau topik tertentu. Buku ini biasanya menyajikan materi secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan membantu siswa atau mahasiswa memahami konsep-konsep kunci dan memfasilitasi proses belajar mereka. Buku ajar sering mencakup teori, contoh, dan kadang-kadang soal latihan untuk mendukung pemahaman dan aplikasi materi yang dipelajari. Yang kedua, langkah-langkah menulis buku ajar. Yang pertama, tentukan tujuan dari buku ajar. Nah, di sini tujuan penulisan buku ajar adalah 1. Membantu peserta didik menyampaikan materi pelajaran. 2. Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan atau mempelajari materi baru. Yang keempat, mempermudah peserta didik dalam memahami materi sehingga mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, buat struktur buku ajar. Dalam pembuatan buku ajar harus disesuaikan dengan silabus GBBB atau garis besar program pembelajaran. Yang ketiga, struktur penulisan buku ajar. Yang pertama, cover. Dalam cover itu tercantum judul, nama penulis, dan ketiga adalah penerbit. Yang kedua, halaman judul. Dalam halaman judul mencantumkan judul lengkap buku, nama institusi, tahun penerbitan. Yang ketiga, kata pengantar. Nah, penjelasan singkat mengenai tujuan buku ajar. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Yang kelima, menyusun semua bab dan sub-bab beserta nomor halaman. Yang pertama, bab 1 berisi pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penulis, ruang lingkup, dan metodologi. Yang kedua, bab 2 berisi landasan teori. Dalam landasan teori berisi tentang konsep-konsep dasar dan teori-teori yang relevan. Bab 3, pembahasan materi. Dalam bab 3 tercantum sub-bab yang membahas topik utama, penjelasan mendetail, dan contoh-contoh dan studi khusus. Bab 4, aplikasi praktis. Dalam aplikasi praktis mencantumkan cara penerapan materi dalam praktik. Yang kedua, latihan dan contoh soal. Bab 5, format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO, yaitu maksimal ukuran kertas A4 atau 21 x 29 cm dan minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berukuran A5 atau 14,8 x 21 cm dengan jumlah minimal 49 halaman. Dua, memiliki ISBN atau International Standard Book Number. Sistem pengidentifikasian unik untuk buku dan publikasi lainnya. ISBN ini terdiri dari 10 atau 13 digit yang digunakan untuk membedakan setiap judul buku dan edisi tertentu dari buku tersebut. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa
informal. Contoh dalam buku ajar yaitu pengenalan bilangan bulat. 5. Mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi. Dalam buku ajar sebaiknya juga perlu mencantumkan TIU, TIK, dan kompetensi yang disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. Nah, hal ini dapat menjadi acuan atau penilaian guru atau dosen. Yang keenam, rencana pembelajaran. Dalam buku ajar mencantumkan rencana pembelajaran. Dalam rencana pembelajaran yang pertama, tujuan pembelajaran, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, kegiatan pembelajaran, dan yang keempat, kegiatan inti, dan yang kelima, penutup. 6. Menyertakan pendapat atau pengutipan hasil penelitian pakar. Untuk materi yang diajarkan, bisa mengambilkan beberapa hasil penelitian untuk menambah referensi pengajaran yang masih relevan dengan pokok pembahasan. Yang ketujuh, menggunakan catatan kaki atau catatan akhir atau daftar pustaka. Yang kedelapan, mengakomodasi hal-hal atau ide-ide baru. Materi diintegrasikan dalam buku ajar, contohnya dalam buku ajar matematika. Yang pertama adalah kegiatan praktis, yang kedua permainan matematika, dan yang ketiga proyek kelompok, dan yang keempat teknologi, dan yang kelima kegiatan refleksi, dan yang keenam kuis interaktif. Kesembilan, diterbitkan oleh penerbit atau penerbit publis. Yang ke-10, tidak menyimpang falsafah NKRI. Yang keempat, hal-hal yang dicantumkan dalam buku ajar. Yang pertama, setiap alinea berisi satu pokok pikiran. Yang kedua, menggunakan alinea yang pendek. Yang ketiga, menggunakan kalimat pendek atau mudah diingat. Yang keenam, setiap halaman berisi teks, grafik, atau garis miring. Cara mendesain buku menggunakan Canva. Aplikasi Canva adalah aplikasi desain gratis online yang memungkinkan pengguna membuat berbagai jenis desain grafis secara mudah dan cepat. Canva dapat digunakan oleh individu, bisnis, maupun lembaga pendidikan. Cara mendesain buku menggunakan Canva. 1. Membuat akun Canva. Dan jika belum memiliki akun Canva, buat akun gratis di Canva atau unduh aplikasi Canva di perangkat seluler. Yang kedua, pilih jenis dokumen. Setelah masuk, klik tombol Create Design atau buat desain di kanan atas. Kemudian, pilih ukuran dokumen yang sesuai untuk buku. Anda bisa menggunakan ukuran khusus seperti tadi, ukuran bukunya A4 atau A5 atau sesuai dengan ukuran buku yang diinginkan. Yang ketiga, pilih template buku. Canva menyediakan berbagai template yang bisa dipilih. Cari template buku di kolom pencarian atau pilih kategori yang sesuai seperti sampul buku. Yang keempat, sampul buku. Mulailah dengan membuat desain sampul elemen lain yang dibutuhkan. Canva menyediakan berbagai font gambar dan ikon yang bisa kita sesuaikan dengan tema buku yang kita buat. Yang kelima, desain halaman isi.
Setelah sampai selesai, kita bisa melanjutkan mendesain halaman isi buku. Canva memungkinkan kita untuk membuat berbagai halaman dengan menambah teks, gambar, dan elemen lain yang kita butuhkan. Yang ketujuh, simpan dan download desain. Setelah selesai mendesain buku, simpan proyek di Canva. Jika desain sudah siap untuk dicetak atau didistribusikan secara digital. Kedelapan, cetak atau publikasikan. Cara mencari template di Canva beserta dengan gambarnya. Yang pertama, buka Canva atau masuk ke akun Canva. Yang kedua, mulai proyek baru. Dan yang ketiga, cari template. Dan yang keempat, pilih template yang diinginkan. Yang kelima, edit template. Setelah memilih template, klik untuk membuat editor. Kita bisa langsung mulai mengedit teks, gambar, warna, dan elemen desain lain sesuai dengan tema yang kita inginkan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan hasil kerja kelompok kami. Sekian sudah hasil presentasi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu. Moderator, kembali ke moderator kelompok. Saya kembalikan ke moderator kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Tiga, di sini tadi kami telah memaparkan materi tentang bilangan dan pengulangan.